Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bu Tati. Lo Cewi sehat? Wah, puji Tuhan sehat Bu Tati. Oh ya, bagaimana dengan adik-adik di rumah? Sehat? Puji Tuhan, itu yang Lo Cewi, itu yang Bu Tati harapkan. Yuk, sekarang kita akan mulai ya. Kita akan bersama-sama persiapan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita akan tutup mata, kita naikkan satu pujian. Saat pagi hari ku datang lagi. Anak-anak di rumah dengan sikap berdoa ya, kita pujikan pujian ini. Pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan.
tutup mata, kita mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan di dalam ibadah kita pagi hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan sudah menolong kami sepanjang minggu ini. Terima kasih atas kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih pada pagi hari ini kami bisa datang beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami akan bersama-sama mempersembahkan puji-pujian kepada Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami bisa memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan ikhlas, sebagai tanda syukur kami kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai selesai. Mohon Tuhan yang menolong, memimpin dan memberkati kami semua di dalam ibadah pagi hari ini. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Semua anak-anak bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian, Allahku besar. Pakai gerakan ya, semua bangkit berdiri pakai gerakan, kita nyanyikan pujian ini dengan semangat. dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh 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 yeah. Nah, lo sejewi. Iya Bu Tati. Tadi kan dikatakan Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Tuhan bisa ndak menolong kita, mengampuni dosa kita? Wah, pasti bisa Bu Tati. Tuhan pasti bisa mengampuni kita, ya adik-adik ya. Iya, ada lagu ya lo sejewi. Apa Bu Tati? Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Nah, anak-anak tetap berdiri, kita akan memuji Tuhan. Stop, ku mau katakan dengan semangat ya.
sekali ya lo Secewi. Iya Bu Tuhan Tati. Yesus bisa mengampuni dosa kita. Kalau kita sudah tidak berdosa, dosa kita diampuni oleh Tuhan, kita bisa ndak lo Secewi masuk surga? Pasti bisa Bu Tati. Kalau dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan, kita pasti akan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Jalannya berapa lo Secewi kalau ke Hanya surga? satu Bu Tati, Melalui siapa? melalui Tuhan Yesus. Iya, kalau begitu kita akan sama-sama menyanyikan pujian apa lo Secewi coba? Hanya satu. Hanya satu jalan ke surga. Nah, anak-anak tetap berdiri ya. Bersama-sama dengan lo Secewi, lo Setati, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Hanya satu jalan ke surga. Semangat! Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Ada jalan lain. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. 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 Iya. Kalau menurut kepercayaan kita, jalan menuju ke surga itu hanya siapa lo Secewi? Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak ada yang lain Iya ya lo Bu Tati, Secewi. tidak ada jalan yang lain. Jadi anak-anak harus percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak boleh duduk ya. Anak-anak duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita memuji Tuhan apa lo Secewi? Ku mau dengar cerita. Iya, ku mau dengar cerita. Kita pujikan dengan sikap berdoa. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku mau dengar cerita. Tentang apa? Tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Mau dengar cerita.
Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Shalom adik-adik. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, Lose mengajak kita untuk berdoa. Yuk kita berdoa yuk, siapkan hati kita, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan. Engkau masih mengizinkan kami untuk boleh bersama-sama diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Tuntun kami, bahkan Lose yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, Lose mau tanya nih bagi setiap kita, apa kabarnya hari ini? Wah, kira-kira gimana ya kabar adik-adik? Sudah lama kita tidak bertatap muka. Pasti kita baik-baik aja kan? Ya, puji Tuhan, kita boleh tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Nah, adik-adik, pada hari ini Lose akan mengajar kita tentang seorang nabi. Nabi ini diutus oleh Tuhan untuk apa? Untuk memberikan semangat, memberikan dorongan bagi orang-orang buangan. Untuk apa nabi ini memberikan dorongan bagi orang-orang buangan? Yaitu untuk membangun kembali bait Allah. Nah, siapa kira-kira nama nabinya? Siapa ya adik-adik, ada yang tahu enggak? Nabi yang diutus Tuhan untuk memberikan semangat, untuk memberikan dorongan kepada orang-orang buangan pada waktu itu. Namanya adalah Nabi Hagai. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita akan melihat bagaimana seorang nabi Tuhan yang bernama Hagai, dia diutus oleh Tuhan. Karena apa? Pembangunan bait suci pada waktu itu belum selesai. Namun ketika Tuhan mengutus Nabi Hagai ini, Nabi Hagai memberikan semangat yang baru, mendorong orang-orang pembuangan pada waktu itu untuk membangun kembali bait Allah. Sehingga selama pada tahun yang kelima pemerintahan Raja Darius, bait Allah terselesaikan. Wah, luar biasa ya. Adik-adik, dari sini kita melihat bahwa ketika Tuhan mengutus seorang nabi untuk menyelesaikan bait Allah, pasti selesai tepat pada waktunya. Nah, kita memperhatikan bagaimana dalam kitabnya Hagai menegur orang-orang kembali, yang kembali dari pembuangan. Karena apa? Karena mereka membiarkan rumah Tuhan tetap menjadi reruntuhan. Sementara orang-orang buangan itu memperhatikan apa yang mereka punya, apa yang mereka miliki masing-masing. Yuk, Lose ajak kita untuk membuka Alkitab kita Hagai 1 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik,
sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Nah adik-adik, kalau kita memperhatikan bagian ini, Nabi Hagai yang diutus oleh Tuhan, dia menegur orang-orang buangan pada waktu itu. Apa yang ditegur oleh Hagai? Karena orang-orang buangan ini memperhatikan rumah-rumah yang mereka tinggali daripada bait Allah. Bait Allah dibiarkan tetap dalam reruntuhan. Nah, dari sini kita dapat belajar, seringkali dalam kehidupan kita, kita mementingkan apa yang kita punya, kita lebih mengutamakan apa yang kita miliki daripada memperhatikan apa yang Tuhan punya. Nah adik-adik, itu seringkali terjadi dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu kita belajar, jangan sampai Tuhan mengutus orang untuk menegur kita. Tetapi biarlah kita ingat bahwa kita harus belajar lebih memperhatikan Tuhan, lebih memperhatikan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bukan lebih fokus memperhatikan apa yang kita punya. Mengapa? Sebab semua yang kita punya itu adalah milik Tuhan. Nah akibatnya apa? Ketika orang-orang buangan itu memperhatikan rumah-rumah mereka daripada bait Allah, ada akibat yang mereka tanggung, yaitu Tuhan mendatangkan kekeringan sebagai hukuman. Lalu saya ajak kita kembali membuka Alkitab kita di dalam Hagai 1 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Wah, kalau kita memperhatikan bagian ini adik-adik, betapa dahsyatnya Tuhan menghukum orang-orang pembuangan yang lebih memperhatikan rumah-rumah mereka daripada bait Allah. Ketika Tuhan menegur mereka, ketika Tuhan mendatangkan hukuman bagi mereka, apa yang terjadi adik-adik? Nah, kalau kita memperhatikan di sini, Hagai terus memberikan dorongan dan semangat bagi mereka untuk membangun. Ia mengatakan bahwa Allah akan mendorong mereka, mencukupkan dan memberkati usaha mereka. Ketika Tuhan menegur, ketika Tuhan memberikan hukuman bagi orang-orang pembuangan, apa yang terjadi? Yuk kita lihat adik-adik dalam Hagai 1 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian, aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Seltiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yozadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Nah adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan mendatangkan hukuman kekeringan bagi bangsa buangan, maka timbullah semangat baru untuk membangun bait Allah. Sehingga apa? Sehingga bait Allah dapat terselesaikan pada tahun yang kelima pemerintahan Raja Darius. Dari ini apa yang dapat kita pelajari adik-adik yang terkasih dalam Tuhan? Kita dapat belajar, ingatlah, jangan menunggu hukuman Tuhan datang baru kita melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik mau nggak dihukum Tuhan dulu baru kita ingat Tuhan?
Kiranya kita nggak seperti itu ya. Sebelum Tuhan hukum, kita harus tetap semangat untuk datang kepada Tuhan. Mentaati apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan sudah berfirman di dalam Alkitab. Oleh sebab itu adik-adik kita belajar dari Hagai yang diutus oleh Tuhan untuk membangun kembali bait Allah dan pembangunan itu selesai tepat pada waktunya. Tapi kita ingat, jangan kita seperti orang-orang buangan pada waktu itu. Dia memperhatikan miliknya masing-masing daripada miliknya Tuhan. Sehingga mendatangkan murka Tuhan. Ketika murka Tuhan datang, maka mereka berubah. Mereka timbul semangat yang baru untuk membangun kembali bait Allah. Kita jangan seperti orang-orang buangan. Menunggu Tuhan menghukum kita, menunggu hukuman Tuhan terjadi menimpa kita, baru kita berbalik memperhatikan apa yang telah Tuhan firmankan dalam setiap kehidupan kita. Nah, adik-adik, biarlah melalui firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan kita, boleh senantiasa mengingatkan kita untuk mengingat kembali apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ingat ya, jangan menunggu penghukuman Tuhan datang terlebih dahulu, baru kita memperhatikan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Perhatikanlah apa yang Tuhan firmankan di dalam Alkitab. Supaya apa? Supaya kita tetap hidup di dalam kebenaran firman Allah. Biarlah firman Tuhan terus mengajar kita dan mengingatkan kita untuk terus taat dan setia kepada Tuhan. Yuk Lose ajak kita untuk berdoa. Yuk adik-adik kita lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami untuk kami terus setia mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan ini. Kami belajar untuk tidak menunggu Tuhan menghukum kami dan kami melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, senang sekali hari ini Lose Tuti bisa kembali bersama-sama beribadah dengan adik-adik. Coba yang hari ini beribadah sama-sama katakan haleluya. Siapa yang beribadah hari ini? Wah, terima kasih ya, kalian sudah luar biasa, sudah hebat, sudah bangun pagi, sudah mandi dan sudah beribadah dengan Lose. Lose percaya hari ini kita sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau sudah dengar cerita berarti harus disimpan dalam hati, dilakukan dan hidup mengasihi Tuhan. Adik-adik, Lose Tuti selalu mengingatkan supaya kita terus berdoa untuk keadaan kita hari-hari ini. Kita mau terus berdoa Tuhan menolong kita supaya corona segera berlalu dan kita bisa beribadah kembali. Oh ya, Lose Tuti tidak lupa mengingatkan untuk kita mematuhi protokol kesehatan 5M. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas atau sering berpergian. Jadi dengan cara seperti itu kita menyelamatkan diri kita sendiri dari penyakit corona atau virus corona dan juga kita menyelamatkan orang lain. Terima kasih ya. Kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati kita semua. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.